Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Zakiabio, dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas satu fenomena yang sedang banyak dibicarakan, terutama di kalangan generasi muda, yaitu quiet quitting. Meskipun terdengar seperti aksi diam-diam, mengundurkan diri, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Justru quiet quitting ini lebih dekat dengan kita dari yang kita kira. Pernahkah teman-teman merasa sudah kerja maksimal, tapi tetap tidak dihargai, atau merasa lelah karena tuntutan yang tidak ada habisnya? Nah, bisa jadi kalian ini sedang mengalami quiet quitting tanpa disadari. Apa itu quiet quitting? Quiet quitting ini adalah istilah yang menggambarkan kondisi seseorang yang tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, tapi tidak melakukan lebih dari itu. Tidak lembur tanpa alasan, tidak angkat telepon pekerjaan di luar jam kantor, tidak ambil tanggung jawab tambahan tanpa kompensasi. Dengan kata lain, mereka bekerja secukupnya saja, tidak malas, tapi juga tidak ingin berlebihan demi pengakuan. Fenomena ini mulai ramai di media sosial seperti TikTok dan Twitter sejak tahun 2022, dan kini terus jadi pembicaraan sampai tahun 2025 ini. Banyak orang, khususnya generasi milenial dan Gen Z, mulai sadar bahwa hidup bukan cuma soal pekerjaan. Quiet quitting ini adalah bentuk penolakan terhadap budaya kerja dulu, hidup belakangan yang terlalu lama kita normalisasi. Kenapa quiet quitting ini muncul? Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini muncul dan terasa relevan. Yang pertama, yaitu burnout. Banyak karyawan merasa terlalu lelah secara fisik maupun mental karena beban kerja yang berlebihan. Mereka bekerja keras, tapi tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Yang kedua, ada work-life balance. Generasi muda tidak lagi bangga lembur sampai malam. Justru mereka sadar bahwa waktu untuk keluarga, teman, bahkan diri sendiri adalah hal yang sangat berharga. Yang ketiga, itu minimnya penghargaan. Sudah bekerja lebih dari ekspektasi, tapi gaji saya tetap segitu, promosi tidak datang, bahkan sering saja tidak dianggap. Akhirnya muncul pertanyaan, untuk apa saya usaha lebih kalau tidak dihargai? Keempat, munculnya kesadaran setelah pandemi. Ketika hidup terasa tidak pasti, banyak orang mulai berpikir ulang soal apa arti bekerja. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia kerja formal, di dunia kampus pun ada gejala yang mirip, yang serupa. Misalnya, seorang mahasiswa yang aktif organisasi, ikut berbagai kepanitiaan, bahkan menjadi ketua, tapi ketika nilai IP-nya turun, tidak ada yang peduli. Ketika ia burnout, orang hanya bilang, itu kan pilihan kamu. Akhirnya ia datang ke rapat hanya formalitas, tidak dikerjakan asal-asalan, ia mulai menarik diri. Itulah bentuk quiet quitting versi mahasiswa. Selanjutnya, quiet quitting dan juga Gen Z ini sangat berkaitan erat dengan cara pandang generasi Z terhadap dunia kerja. Gen Z ini adalah generasi yang lahir di era digital, tumbuh dengan internet, dan terbiasa melihat dunia secara terbuka. Mereka menyerap informasi tentang toxic workplace, burnout, self-care, dan juga mental health sejak usia dini. Bagi Gen Z, bekerja bukan hanya untuk tetap bertahan hidup, tapi juga tentang nilai, makna, dan kebebasan personal. Mereka tidak mudah terjebak dalam glorifikasi kerja lembur atau budaya kerja adalah segalanya. Gen Z lebih berani menyuarakan batas, mereka tidak ragu untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak sehat. Mereka mengutamakan fleksibilitas, transparansi, dan juga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga profesional. Maka tidak heran jika survei menunjukkan bahwa Gen Z adalah kelompok usia yang paling cepat melakukan quiet quitting saat merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil. Quiet quitting bagi Gen Z bukan sekedar tren, tapi bagian dari identitas generasi yang menolak sistem kerja yang kaku dan juga tidak manusiawi. Selanjutnya, apakah quiet quitting itu salah? Pertanyaan ini sering muncul dan jawabannya itu adalah relatif. Dari sisi pekerja, ini adalah bentuk menjaga kesehatan mental dan menghargai batas diri. Tidak semua orang ingin menjadi direktur, ada yang cukup dengan pekerjaan yang stabil dan hidup yang seimbang. Tapi dari sisi perusahaan, quiet quitting bisa jadi satu tantangan. Jika banyak orang memilih untuk kerja secukupnya, maka inovasi bisa melambat dan juga semangat kerja tim bisa menurun. Namun yang penting untuk dipahami adalah quiet quitting ini bukan bentuk suatu kemalasan, tapi adalah sebuah sinyal bahwa sistem
kerja perlu dievaluasi bahwa orang bekerja tidak hanya karena gaji, tapi juga karena makna, keadilan, dan juga rasa dihargai. Selanjutnya, apa dampak dari quiet quitting ini? Dampak positif dari quiet quitting ini yang pertama mengurangi risiko burnout, menumbuhkan kesadaran akan hak-hak pekerja, memaksa perusahaan memperbaiki sistem manajemen dan budaya kerja, dan dari sisi negatifnya, quiet quitting ini jika dilakukan secara massal bisa menurunkan produktivitas, bisa membentuk budaya kerja yang stagnan dan minim inisiatif, menimbulkan kesan bahwa generasi muda tidak loyal. Yang perlu digarisbawahi, quiet quitting ini bukan solusi permanen, ini adalah bentuk pertahanan, reaksi atas sistem yang selama ini hanya menuntut tanpa memberi. Selanjutnya adalah fenomena ini nyata terjadi secara global. Mengutip laporan dari Gallup State of the Global Workplace 2023 Report menawarkan wawasan penting tentang keterlibatan karyawan dan tantangan yang dihadapi oleh tempat kerja global pasca pandemi COVID-19. Menurut laporan Gallup tersebut, keterlibatan karyawan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022 setelah mengalami penurunan selama pandemi. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak karyawan menemukan pekerjaan mereka bermakna dan merasa terhubung dengan tim, manajer, dan atasan mereka. Peningkatan keterlibatan karyawan merupakan kabar baik untuk produktivitas global dan pertumbuhan PDB. Laporan Gallup juga mengungkapkan fenomena quiet quitting, di mana mayoritas karyawan diam-diam berhenti secara psikologis dari pekerjaan mereka. Hampir 6 dari 10 karyawan termasuk dalam kategori ini. Dampak dari keterlibatan yang rendah ini merugikan ekonomi global secara signifikan. Pelajaran yang dapat kita petik adalah pentingnya membangun budaya kerja yang inklusif, mendukung dan memberikan pengakuan kepada karyawan untuk mencegah fenomena quiet quitting ini. Tren ini meluas melalui media sosial seperti TikTok, di mana banyak orang membagikan pengalaman mereka melakukan quiet quitting bukan karena malas, tapi karena tidak ingin dimanfaatkan. Berikut merupakan cuplikan dari pengalaman seorang media sosial TikTok. Selama aku berkarir, aku nggak pernah quiet quitting. Alasannya ya karena aku kerja sesuai passion. Buat aku, kerjaan itu tiket untuk destinasi selanjutnya. Kalau di destinasi sebelumnya aku jalannya setengah-setengah, nggak ada motivasi, ya aku nggak bisa berharap banyak dari destinasi selanjutnya. Kayaknya daripada quiet quitting, kalau aku merasa burnout, aku lebih baik ambil cuti panjang untuk clear my mind atau simply me time aja dan menjauh dari semua kerjaan. Prinsipku malah lebih baik resign ya daripada quiet quitting, supaya rasanya aku nggak buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak memotivasi. Fenomena serupa juga terjadi di Tiongkok dengan istilah tamping atau berbaring seperti pada gambar. Ini adalah bentuk perlawanan diam terhadap budaya kerja keras yang tidak manusiawi. Anak muda memilih hidup sederhana dan pekerja minimal agar tidak kehilangan kebebasan dan juga kesehatan mental. Selanjutnya, bagaimana kita menyikapinya? Sebagai mahasiswa, calon profesional, bahkan pemimpin masa depan, bagaimana kita menyikapi quiet quitting ini? Yang pertama, itu sadari batas kemampuan. Jangan anggap sibuk itu prestasi, jangan jadikan lelah sebagai lambang kesuksesan. Kedua, berani berbicara. Jangan diam ketika merasa beban tidak adil, komunikasikan dengan dosen, atasan, atau rekan kerja. Kadang sistem tidak berubah karena tidak ada yang menyuarakan. Ketiga, tetap berkembang. Quiet quitting bukan berarti berhenti belajar, justru ini saatnya kita mengembangkan diri secara sadar, bukan karena tekanan, tapi karena kita ingin. Yang keempat, sebagai pemimpin, jadilah pendengar. Kalau kamu jadi ketua organisasi, manajer, atau dosen di masa depan, jangan abaikan suara kecil dari anggota tim. Mereka bisa saja sudah mulai quiet quitting tanpa kamu sadari. Akhir kata, quiet quitting ini bukan soal bermalas-malasan. Ini adalah cara banyak orang berkata, saya tidak ingin kehilangan hidup hanya karena ingin bertahan hidup. Mari kita lihat fenomena ini bukan dengan sinis, tapi dengan bijak. Mari kita ciptakan budaya kerja di kantor, di kampus, di organisasi yang sehat dan manusiawi. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang bekerja tanpa henti, tapi tentang bekerja dengan sadar, hidup dengan seimbang, dan hidup dengan utuh. Sekian dari saya, terima kasih.